Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham POWR atau namanya Cikarang Listrindo Tbk ya. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 1 Maret 2023. Dan kemarin terakhir hari bursa tanggal 17 Maret harganya naik 0,77% ke 655 per lembar saham. Kalau kita lihat kinerja harga sahamnya, teman-teman ya, untuk jangka panjang ini cukup dalam minusnya ya teman-teman, minus 44,02%. Tapi kalau teman-teman belinya 1 tahun atau 3 tahun ini ya sebenarnya harganya nggak kemana-mana ya, karena kalau 3 tahun 4,8% itu ya nggak gerak artinya ya. Kalau untuk 6 bulan terakhir ini juga masih negatif semua teman-teman ya, meskipun belum begitu dalam karena single digit aja. Oke, harga untuk tahun 2023 ini juga masih belum kemana-mana ya, masih di harga seperti awal tahun di kisaran 650-an. Kalau kita lihat harga tertinggi setahun terakhir adalah di 750 dan terendahnya di 600. Jadi ini lebih rendah, lebih dekat ke yang rendah teman-teman ya, Eh, meskipun tipis. Oke. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas ya saham POWR ini dari fundamentalnya seperti apa, seasonality-nya bagaimana, bandarmologinya seperti apa, dan teknikalnya akan seperti apa nanti ke depan harga sahamnya. Oke, pertama kita akan kenalan dulu ya POWR ini. Ini Cikarang Listrindo ini ya, dia seperti namanya ya, bergerak di bidang industri pembangkitan, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik. Ya, sama keagenan. Jadi ini mirip kayak PLN teman-teman ya. Namun ini kayak mandiri gitu ya. Ini listing di bursa 2016 dan IPO price-nya 1.500. Jadi sekarang di bawah harga IPO-nya. Oke, ini saya dapat dari materi public expose-nya lebih lengkap ya. Jadi informasi penting untuk perseroan ini adalah private power utility ya. Paling lama di Indonesia. Jadi jumlah pelanggannya, ini pelanggannya untuk penjualan 2022 adalah pelanggan industri ya. Sudah ada 2.595 pelanggan. Ya, dan ini mengkontribusi 87% dari pendapatan ya. Kemudian dia juga jual ke PLN. Ya, dia jual ke PLN 13%, jadi 13% omsetnya ini dari PLN teman-teman ya. Kira-kira itu teman-teman, yang lainnya saya tidak paham teknis teknis seperti ini ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang paham kelistrikan pasti tahu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana kinerjanya ya. Untuk jangka panjang ini sebenarnya ya hmm, naik ya, namun nggak terlalu tajam kenaikannya. Jadi naiknya sangat lambat ya karena mungkin batasan dari produksinya peningkatannya nggak terlalu signifikan teman-teman ya. Dan pelanggannya mungkin juga bertambahnya nggak terlalu signifikan. Kemudian secara laba kotor ini juga sebenarnya naik tipis ya, sama. Kemudian laba usaha juga nggak jauh-jauh beda, tapi ini lumayan lah laba usahanya naik. Untuk laba bersihnya juga naik, tapi ya sama ya, cenderung flat, tapi ini ya jangka panjangnya tetap naik meskipun perlahan. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, beban pokok penjualan dari 2017 ini meningkat teman-teman ya, jadi 72,5% ya, sehingga laba kotornya jadi turun ya secara prosentase. Beban usahanya untungnya turun teman-teman ya, namun belum bisa menutupi tadi ya kenaikan dari beban pokok penjualan sehingga laba usahanya masih tergerus jadi 24,3% dan laba bersihnya tambah tergerus teman-teman ya karena ada beban lain-lain yang meningkat. Yang tadinya 2,4% jadi 4%. Oke, ini dari sisi struktur pendapatannya jangka panjang ya. Jadi sedang ada kenaikan HPP, kemudian beban lain-lain. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya, tutup tahun 2022 yang sudah dirilis 1 Maret kemarin. Kemudian ini tahun 2021 kalau kita bandingkan ini naik 16,7% secara pendapatan. Secara laba kotor naik 9,9%, laba usahanya naik tipis sekali dan laba bersihnya ini malah turun teman-teman ya. Laba bersihnya turun. Kalau kita cek ini turunnya karena ya ini beban pokok penjualannya naik sekali lagi secara prosentase, kemudian beban usahanya juga naik.
Kemudian ini ada turun ya, untuk ininya turun teman-teman ya, beban lain-lainnya turun. Namun kenaikan beban usaha dan HPP ini yang menurunkan eh, laba bersih, apalagi ini beban pajak penghasilannya lebih tinggi ya teman-teman ya, minus 7% dibanding sebelumnya. Oke, ini kita ada jangka panjangnya secara overall naik teman-teman ya. Kemudian kita cek dari valuasinya. Pada saat video ini dibuat, itu valuasinya PBV 0,97 dan PER-nya 9,32. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini valuasi murah, paling rendah teman-teman dibanding tahun-tahun sebelumnya. Padahal tadi kinerjanya kan cenderung perlahan naik, namun ini valuasinya perlahan turun gitu ya teman-teman ya kira-kira. Kemudian untuk PE ratio-nya ini juga lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali 2021 ya, ini lebih tinggi. Kalau kita lihat ROE-nya ini 10,37% dan kalau kita bayarnya di 0,97 maka earning yield-nya kita ya itu adalah 10,73%. Jadi menurut saya ini valuasinya wajar ya karena masih di range 10 sampai 15. Oke, untuk dividen ini rutin bagi dividen teman-teman ya, bahkan setahun biasanya 2 kali. Bukan biasanya, selalu 2 kali nih teman-teman ya. Terakhir yield terakhirnya 9,92%, ini cukup besar ya, 9,292%. Dan kalau kita lihat tutup tahun ini di close 70 teman-teman ya, EPS-nya sudah bagi dividen Desember 2022 untuk profit 2022 itu 24,72 atau 35% dari profitnya. Ya, nah kalau kita lihat dari historical karena dia selalu baginya 2 kali pasti ada interim. Jadi dipastikan nanti akan ada finalnya teman-teman ya, ada final dividennya. Kira-kira ya kalau diambil ini 70 persenan ya gitu. 70 persenan maka ya 70 kali 70 nanti hasilnya ada 24 dibagi harga saat ini 655 kira-kira akan dapat 3,66% nanti di ini kalau 2 kali berarti di Juni dan Desember Juli ya. Jadi kira-kira di Juni akan dapat segini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tahan sampai akhir tahun tentunya akan dapat lagi ya. Cuman berapanya kan kita belum tahu nanti profit 2023-nya harus ditunggu dulu ya supaya kita bisa tahu. Untuk profit 2022 kemungkinan akan dibagikan sisanya 24 per lembar saham atau 3,66%. Ini adalah dari seasonality-nya ya. Kalau kita lihat ini tadi kan IPO di 2016 ya. Ini sebenarnya kurang menyenangkan kalau dilihat secara seasonality ya, karena setiap bulan ini kecenderungannya malah turun terus harganya teman-teman ya. Sejak IPO bahkan per tahun turun 9,36%. Ya, untuk April ini ada kesempatan nanti ya, karena ini 3 tahun berturut-turut bulan April naik teman-teman ya. Naik, ini Mei hanya kecil, Juni kecil. Coba kalau kita lihat tadi, dividen kebanyakan Juni, Juni, Juli. Juni, Juni, Juli ya. Nah, ketika ada Juni, Juni, Juli, kenaikannya malah di April teman-teman ya. Jadi peluang naiknya malah di April teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti belinya di Mei malah turun teman-teman ya. Oke, ini dari seasonality hanya satu-satunya bulan yaitu bulan April ya. Kemudian kita cek secara bandarmologinya ya. Ini dimiliki oleh PT Udinda Wahana Tama, Brasali Industri Pratama. Ini pengendalinya ada 3 ya. Terus Penta Kencana, Pakar Perdana. Sisanya ada di masyarakat dan ada saham treasury. Ini direktur dan komisarisnya punya lumayan besar juga teman-teman ya. Punya lumayan besar. Kalau kita cek jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun. Ya, setiap bulan ini cenderung turun kecuali Desember naik 500 tapi ini turun lagi ya, mulai turun. Nggak betah ya investor retail di sini. Kemudian partisipasi asing di sini hanya 11,6% jadi bisa diabaikan saja. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, bagaimana pergerakan setahun terakhir saham POWR ini ya, oper-operan sahamnya ini kemana saja teman-teman ya. Oke, kita lihat di bulan Februari 2023 ya, kepemilikan lokalnya ada 55,21% dan investor asingnya cukup lumayan ya, 44,79% meskipun tadi secara partisipasi di harga sahamnya kecil teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini jumlah sahamnya adalah hanya yang beredar di masyarakat dan yang treasury ya. Oke, dari yang terbesar ini lokal paling besar ternyata dimiliki oleh lokal ID ya. Jadi investor retail nih teman-teman ya. Terbesar keduanya adalah di corporate. Nah, ada di corporate juga. Kemudian terbesar ketiganya ada di reksadana.
Untuk investor asing terbesar pertama ada di reksadana, ya terbesar kedua ada di institusi bank, kemudian terbesar ketiga dari corporate ya. Jadi big playernya cukup lumayan banyak teman-teman ya. Dan kalau kita lihat terbesar pertamanya tadi adalah lokal ID kan. Kalau kita lihat lokal ID ini sedang buang barang teman-teman ya. Seperti tadi di sini jumlahnya juga berkurang terus. Ya, jadi ini sedang buang barang. Nah, kita lihat siapa yang menampung. Ya, yang menampung di sini yang paling besar adalah reksadana. Jadi ini terlihat sedang akumulasi teman-teman ya. Reksadana ini sedang ambil terus retail yang buang ditampung sama reksadana uang besar. Kemudian terbesar kedua nggak kelihatan teman-teman, yang lainnya sama lah ya. Berarti ini ya kira-kira ya investor retail lagi buang barang ditampung oleh reksadana asing teman-teman ya. Oke, kemudian bagaimana untuk tanggal 1 Maret sampai 17 Maret ini ya teman-teman. Ini juga kelihatan big accumulation ya, meskipun grafiknya turun ini ternyata tidak terlalu akurat. Kita akan lihat di sini ini akumulasi, dan dilihat di broker saham ini juga kelihatan juga akumulasi ya, broker-brokernya juga broker-broker non retail gitu teman-teman ya. Nah, terakhir sekali teman-teman ya, sorry. Secara teknikal ya, ini per hari transaksinya lumayan 1,3 M per hari. Kalau kita lihat secara teknikal ini sebenarnya sedang sideways. Mungkin sideways ini yang bikin investor retail nggak betah ya. Karena harganya nggak naik, nggak turun gitu ya. Hanya nunggu setahun 2 kali bagi dividen. Ya, ngelihat saham-saham lain yang terbang-terbang mungkin ngiler dan dijual. Dan untungnya ditampung oleh reksadana ya. Jadi reksadana dia menampung investor retail yang kabur. Jadi harganya sideways. Kalau reksadananya langsung hajar kanan, harganya akan naik teman-teman ya. Nah, ini sedang sideways, sedang ranging teman-teman di 625 sama 730 lah ya. Jadi kira-kira ya harganya tetap akan di sini-sini aja sih menurut saya ya. Nanti bulan April kemungkinan dia akan naik ya. Eh, Naik, kemudian dia akan turun lagi sini ya teman-teman ya. Paling ya kayak gini aja harganya. Kira-kira seperti itu. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya 10 tahun. Kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi terbilang wajar karena memberikan earning 10%-an ya. Rutin bagi dividen dengan forecastnya 3,66% nanti ya di semester 1 ya. Nah, nanti kan setahun 2 kali baginya, jadi belum final ini teman-teman ya. Kemudian untuk seasonality tadi potensi naik di bulan April, dan secara bandarmologi sedang ada akumulasi oleh reksadana asing nanti teman-teman ya. Dan ini juga sama, 1 sampai 17 Maret sedang terlihat akumulasi di broker summary, cuman kita belum tahu siapa yang akumulasi ya, karena datanya belum muncul. Oke, untuk teknikal tadi sedang ranging di 625 sampai 730 teman-teman ya. Terakhir tidak lupa disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Silakan teman-teman gunakan informasi yang ada di video ini secara bijaksana ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PUR. Teman-teman tetap wajib analisa sendiri karena itu resikonya teman-teman sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya analisa video PUR. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.